Oke. Nah, sekarang kita ada di mall di daerah atas, Norma. Saya mau lihat-lihat lah di sini, siapa tahu ada sesuatu yang menginspirasi. Kita lihat-lihat ada toko-toko apa. Nanti kita mampir sambil review ya. Oke, ini boleh. Jadi konsepnya ini ibaratnya dadaan. Jalan-jalan. Jalan-jalan dadaan, oke. Ini kalau saya nggak salah ingat, mall ini ada di Sultan Agung. Dulu kalau saya sering kesini itu ada restoran yang cukup enak kayaknya, setahu saya ya. Mungkin sudah tutup atau apa. Nah, ini ada beberapa restoran juga. Ada kedai roti, ini ada galeri Kesia Art, galeri lukisan ini. Nah, kayaknya supaya kita mungkin dapat feel atau artnya juga, kita masuk-masuk yuk ke yang Kesia Art galeri lukisan dulu aja ya. Saya suka, cuman memang terus terang belum expert. Tapi kita akan coba, ibaratnya di sini ada apa aja koleksi-koleksinya. Sore Mbak, permisi ya, mau lihat-lihat dulu. Wih, ini ada hubungannya sama koi, ada arwana juga lah. Kok cocok nih Norma? Oke. Jadi lukisan pun kalau saya lihat ya Norma ya, ini ada grading-gradingnya juga. Jadi ada kelas-kelasnya, tergantung kualitasnya, pelukisnya, besarnya. Mbak, kalau ini tuh namanya dilukis pakai apa ya Mbak? Oil on canvas. Oil on canvas. Berarti yang pakai apa tuh? Dari pakai kuas atau apa? Pokoknya intinya kalau ini oil on canvas ya. Ya kita intinya lebih ke perkenalannya Norma. Jadi ini temanya ini ikan hias arwana. Mungkin kita di vlog yang di Blast Channel juga udah pernah buat ya Norma, arwana. Dan ini oil on canvas. Wih, keren banget. Tuh di bawahmu tuh Norma. Kalau ini biasanya beberapa dari teman-teman itu yang menganut kepercayaan Hong Shui atau Feng Shui. Oke. Ini ada artinya nih Norma, kuda ini. Apa Pak Ade? Kuda ini lambang kerja keras, lambang kuda itu kan larinya maju ke depan. Bener kok. Ya kan, nggak mundur gitu loh. Jadi ini sebetulnya saya kurang tahu pastinya, tapi ini ada artinya. Dan kalau Norma perhatikan, selalu jumlah kudanya itu 8. Coba dihitung. Bener nggak omongan saya? Yang paling kanan 3 nih. Ya. Tengah 3. Tengah 3, kiri 2 kan, 6, 8 kan? Iya. Kenapa Betul Pak kan? harus 8? Nah, nggak tahu apakah 8 itu memang yang beberapa kebanyakan orang adalah angka yang membawa keberuntungan atau apa, kurang tahu. Ini pelukisnya ini, Apa ini? ini oil on canvas juga, pelukisnya Ridwan. Saya cukup sering dengar namanya itu. Ya. Nah, di sini juga teman-teman kalau pengen tahu ini, tadi saya sempat nanya Norma, di galeri ini, Kesia Galeri ini, range harga lukisannya itu antara 3 juta sampai 200 jutaan. Oke. Ya, jadi kalau kita pun di koi itu ada yang grade bawah, tengah, sampai atas. Sorry. Oke, nah ini ada hubungannya sama kita nih Norma. Wah, Koi. koi. Ah, yuk kita hitung lagi yuk, berapa ini koinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kuda 8, koi 9. Kenapa begitu? Ya saya kurang tahu. Tapi kalau kita nganggapnya ya intinya semua angka baiklah. Tapi ini unik juga, koi ini adalah salah satu ikan atau makhluk hidup yang melambangkan hoki atau keberuntungan juga. Makanya banyak orang yang hobi koi, bikin kolam koi, koleksi lukisan koi, ya itu karena ada maknanya. Dan di sini jumlahnya 9. Sebetulnya kalau mau ngomong lebih detailnya lagi Norma, warna per warna jenisnya ini juga ada hitungannya loh. Betul, saya pernah ada temen yang kasih tahu sampai segitunya, meskipun saya kurang mendalami detail, tapi maksudnya ini contoh ya. Oh, ini ada yang warna hitam putih, merah hitam putih, warna emas, warna hitam merah putih aja, kemudian putih yang kepalanya bulat atau istilahnya tanco. Kalau di koi tanco waku itu ada artinya sendiri-sendiri juga. Itu makanya terkadang ada beberapa customer kita yang juga pengen koleksi kolam koinnya itu kelipatan angka 9. Oke.
9, 18, 27, 36 dan seterusnya. Jadi ada kepercayaan gitu juga ya, cuma Betul. nggak salah juga sih. Keren loh, ini kalau saya ngelihat begini nih kayaknya mesti harus beli satu kita taruh di rumah. Wah boleh, kita ini masih banyak ya. Masih banyak. Kita coba yuk lanjut. Kita nanya-nanya dulu sama mbaknya yang istimewanya di sini apa, lukisannya yang apa. Kita lanjut sambil nunggu disiapin lukisan yang lain. Oke. Wah gila, mata saya udah mulai sakit Norma. Mungkin karena saya juga terbiasa ngeliat ikan, ngeliat koi, kemudian artistik-artistik yang lain. Nggak tahu kenapa, kalau nggak salah ini salah satu mungkin koleksi premiumnya di sini nih. Tadi saya nanya, temanya itu balon perdamaian. Jadi ini seperti ada sebuah kota yang ada hiruk pikuk keramaian, aktivitas. Kemudian ini kayaknya, ini apa sih istilahnya, balon udara ya? Iya Pak ya. Balon udara, ada yang diterbangin, ada yang turun ke bawah. Temanya adalah balon perdamaian. Pelukisnya ini kemarin Basuki. Basuki. Ya. Tapi keren banget loh ini. Ya, saya kurang ini justru buat saya ini baru, tapi saya sangat tertarik sekali karena lukisan ini ternyata nilai art dan apa ya, keindahannya ini kok asik sekali juga ini Norma. Nah, kamu lihat nih, saya setiap melihat lemari antik, meja antik, kayu antik, ini antik semua nih Norma. Tadi saya sempat nanya ini dijual nggak? Enggak. Ini saya tuh kepengen nanti yang di aviari yang baru ini ada temanya seperti ini, lemarinya itu lemari kuno, lihat nih piring-piringnya Norma. Piring-piringnya kita gelas-gelasnya, keramik-keramiknya tuh ini lucu loh. Wih, saya setiap melihat ini kayak nostalgia balik waktu saya usia 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi flashback nih. Saya tinggal di Pecinan dengan kakek saya cukup lama, dan dulu saya ingat banget perabotan-perabotan di rumah bangunan Belanda Pecinan yang kuno itu ya mirip-mirip begini nih. Wah, asik nih, keren. Yuk kita lihat ini sambil duduk Norma. Saya kok agak capek. Ini tadi saya nanya sama stafnya, ini konsepnya ini adalah pecinan. Jadi ini sebuah, kalau kita sekarang era modern ini ruko. Ngerti ya, ruko-ruko yang sudah ibaratnya di era-era modern milenium sekarang kan bagus, rapi, yang mewah. Tapi kalau dulu zaman beberapa puluh atau ratusan tahun yang lalu seperti ini mungkin sudah terbaiknya. Gitu loh. Jadi ini seperti yang saya cerita tadi, tempat tinggal kakek saya, konsepnya tuh rumah 2 lantai, biasanya bawah tuh dipakai untuk usaha atau toko, atasnya untuk living room atau untuk tinggal. Gitu. Dan biasanya nanti di depan-depannya ada aktivitas, transaksi jual beli dan yang lain segala macam. Ini pecinan ini pelukisnya Yulianto, ukurannya cukup besar juga. Tingginya 1,5 meter, lebarnya atau panjangnya ini 2,9 meter. Wah, ini kayaknya cocok di Nah, ini kalau yang punya betul. Kantor-kantor juga boleh nih kalau kantor, rumah, yang pasti kalau rumahnya ini ada space yang lebar dan luas, ini kemudian ditaruh bawahnya ada sofa, ada meja, ada penjahit seperti ini, keren ya. Aduh. Wah, asik sih. Ternyata lukisan ini juga banyak nilai-nilai atau jadi gini loh Norma, kalau kita ngelihat ya Norma, lukisan ini kayak seperti dia berbicara. Dalam artian itu dia menceritakan kondisi saat itu, temanya apa, suasananya apa. Kayak ini kan kalau saya baca nih ya Norma ya, meskipun sorry sekali lagi saya masih baru ya. Ini kan semua orang ini sedang beraktivitas di siang hari gitu loh, bekerja. Ada yang melakukan transaksi jual beli, ada yang lagi perjalanan, ada yang nurunin barang, ada yang mungkin lagi nyemurin baju di lantai 2, ada yang lagi naik sepeda, ada yang lagi nyantai di dekat sungai. Jadi ini kan seperti kehidupan sehari-hari yang terjadi gitu. Di zaman dulu. Zaman dulu. Dan ini yang memang mencuri perhatian ini warna merah dari pohonnya ini nih. Wah, keren. Kerennya asik ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ke bagian lain. Masih banyak nih koleksi-koleksinya Norma. Kita nanti review satu-satu ya. Oke, nah ini yang nggak terlalu besar nih. Ini lukisan ini seperti ranting pohon yang ada sepasang burung di sini, set burung. Pelukisnya P. Nuryanto. Kalau kayak detail, ya, detail banget loh. Dan ini kalau saya lihat ya, ini kan pakai kuas lukisnya ini kan nggak gampang. Dalam artian kalau kita lihat batangnya bisa seperti kayak timbul, pohonnya itu bisa kayak di belakangnya daunnya, burungnya bisa maju ke depan. Dan sebetulnya kalau normal lihat, satu lukisan ini tidak terlalu banyak variasi warnanya, hanya hitam, oranye-oranye keemasan, sama hijau sama kuning, cuman itu aja. Tapi ya itu ya, karena mungkin yang lukis juga
hebat ya, ini seorang artistik seniman Wah, juga. imajinasinya juga tinggi banget kalau kayak gini ya Pak. Keren. Ukuran nggak terlalu besar Norma ini. Ini berapa ya kira? Ini 70 kali 60. Pelukisnya Toto Nuryanto. Mungkin teman-teman yang sudah kolektor lukisan dan yang main lukisan lebih senior pasti mungkin nama-nama ini nggak asing ya. Harusnya paham. Dari Ridwan, ada Nuryanto, ada Basuki, siapa tadi? Oke. Asik, yuk lanjut lagi yuk, next lukisan. Nah, ini saya kenal nih daerah ini. Ini dulu saya kecil juga sering kesini kalau Sabtu Minggu diajak kakek nenek saya sama mama saya. Ini teman-teman kalau yang pernah ke Semarang pasti nggak asing dengan yang namanya Kota Lama. Kota Lama. Ya, dan ini adalah salah satu sudut di Kota Lama, yaitu salah satu ciri atau bangunan yang identik sekali dan khas sekali Gereja Belenduk. Ikoniknya Kota Lama ya. Kamu pasti juga nggak asing nih. Ya kan, ini dilukis kondisinya siang hari, seperti yang tadi saya bilang, lukisan ini menceritakan sedang ada kegiatan, baik ada yang perjalanan, ada yang lagi makan di warung, ada mobil parkir, mungkin ada yang ibadah juga, kita kurang tahu, tapi asik nih, keren. Ya, nanti teman-teman yang berminat juga jangan sungkan, maksudnya itu nanti kita kasih kontaknya di bawah ini. Teman-teman kalau memang yang tertarik dengan yang saya review tadi, bisa penasaran nanya harganya, nanya dibuatnya tahun, dilukisnya tahun berapa, pelukisnya siapa, temanya apa, nanti langsung hubungin yang kontak deskripsi di bawah ini ya. Tapi cuma Nah, yang pasti yang semua di sini tadi sudah saya tanya. Jadi yang punya dari galeri ini kolektor, tapi intinya juga semua ini kalau harganya cocok dijual. Oke. Seperti itu. Nanti teman-teman yang berminat atau yang hobi lukisan, banyak yang saya rekomen di sini, bagus-bagus sekali. Nah, di belakangmu pas lagi itu. Apalagi Ikan koi lagi. Oh. Wih. Kita hitung Norma, coba. Boleh. Kalau nggak salah saya belum ngitung nih, tapi harusnya kelipatan 9. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kok 19? Harusnya 18. Coba dihitung lagi, atau saya salah Norma? Oke, yuk ini teman-teman Principal kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ya, berarti saya salah ngitung. Betul kan? Kelipatan 9 kan? Benar. Tuh, kan? Nah, inilah yang saya bilang, memang koi itu dipercaya konon memang membawa keberuntungan, sehingga beberapa lukisan-lukisan dari pelukis yang terkenal pun itu banyak sekali yang tematiknya juga koi ini. Dan jumlahnya tadi kelipatan 9. Ini kalau di kolam ini, kolamnya natural nih Norma, tuh lihat batu-batuan, ada teratainya, ya kan? Itu kan pinggir kolamnya tuh, lihat batu-batuan coklat di shoot. Wah, ini ada pelukisnya juga. Coba dilihat pelukisnya siapa itu Norma. Ridwan juga. Ya, keren ya. Nah, ini cukup gede nih ukurannya sih, kalau saya bilang ini mungkin lebarnya juga 2 meter lebih, ketinggiannya mungkin 1,5 meteran ini. Oke, kita cek lagi yang lain. Masih ada yang lain apa ini? Koleksi dia. Let's go. Ini satu konsep lukisan yang menarik, 3D Norma. Jadi kalau kita dari jauh sama agak dekat sama agak jauh lagi ini bisa lihatnya beda. Meskipun temanya sama. Itu kamu kusut ke sana nih. Boleh. Kusut ke sana. Ini salib ya buat teman-teman yang Kristiani. Jadi ini salib ini dibuat dengan kotak-kotak atau wah, saya kurang paham nih tekniknya apa, karena saya terus terang masih awam sekali. Jadi ini perpaduan warna kuning, hijau, merah, ada birunya. Ukurannya ini 145 kali 125. Pelukisnya Compact namanya. Dan ini sangat-sangat unik sekali. Dan tadi saya nanya sama stafnya, di galeri ini satu-satunya yang punya lukisan dengan konsep, nggak tahu tekniknya apa ini namanya, tapi teman-teman bisa lihat sendiri, kayak kotak-kotak kan seperti Norma. Beda kok. Unik ini. Coba kamu menjauh, beda lagi nih. Jangan-jangan mungkin yang samar-samar itu ada tulisannya tuh. Apa itu? Kiri yang di bawah salib sebelah kiri itu apa itu? Itu tulisan pelukisnya ini kayaknya. Oh, tulisan pelukisnya ya. Nih teman-teman nih, pelukisnya Musa Munayat. Iya, 2000 berapa ini? 8. 2008 dilukisnya. Ini sekarang 2023, berarti udah 15 tahun nih umur lukisan ini. Dan katanya kalau pelukisnya meninggal harganya lebih mahal ya, bener ya? Kayaknya sih seperti itu tadi. Soalnya udah nggak bisa produksi lagi ya, ya, bisa produksi lagi lebih ya. mahal.
Ya ini unik buat teman-teman yang Kristiani yang suka konsep salib. Di agama Kristiani memang salib itu melambangkan salah satu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini rekomen sekali, keren. Oke, kita mungkin satu lukisan lagi apa ya? Oke, kita lihat yang lain. Ini cocok kita bawa pulang. Oke, ini salah satu tempat yang saya sering main ke sana. Kamu juga pernah ikut ya? Pernah ini. Entah untuk keperluan paru bengkok, untuk kita cari glodok, untuk kita cari untuk keperluan burung-burung kesayangan kita, pasar burung. Pasar burung. Dan kebetulan ini ada konsepnya ini di pasar burung Karangawen. Karangawen itu masih Semarang? Atau Semarang ada kok. Mana ya, Demak ya gitu. Ya intinya nggak jauh-jauh lah dari Semarang. Jadi ini seorang bapak-bapak yang sedang naik sepeda, ada bapak-bapak yang sedang membetulkan kurungan atau untuk burungnya, ada yang berjualan juga alat-alatnya. Ini nggak terlalu gede ya, ini kayaknya mungkin ukuran mungkin 70-80 kali berapa ini ya, kurang lebihnya. Ini cocok ditaruh di Ya, tempat-tempat. ini saya mau coba cari yang kecil-kecil begini, tinggal nanti temanya apa sama konsepnya apa nih Norma. Oke. Asik nih, saya taruh di depan kamar saya yang ada kolam baru itu kan juga masih kosong tuh, bisa kasih lukisan kan. Wah, keren juga itu. Nah, ini Pak, tipe ya. tahun berapa ya? Ini tahun 2010. 2010, berarti usianya ini aja udah 13 tahun. 13 tahun. Ya, keren. Nah, teman-teman nanti jangan lupa kalau teman-teman yang kebetulan suka lukisan yang menonton channel kami, memang Blaze Channel ini biasanya mengulas tentang animal, koi, paru bengkok, pembuatan kolam, pembuatan aviari, dan lain segala macam. Nah, kali ini kita pengen ngasih yang berbeda supaya teman-teman juga bisa mendapat hiburan dan sesuatu yang ibaratnya tidak membosankan atau tidak menjemukan. Oke. Nah, ini ada di Semarang, galerinya Kesia Galeri di Jalan Sultan Agung. Ininya di sini semua lukisan-lukisan yang tadi saya udah sebutkan, range-nya antara 3 juta sampai 200 jutaan per lukisannya. Dan teman-teman nanti kalau yang berminat lebih lanjut detailnya, jangan lupa nanti langsung kontak di bawah ini. Oke, kali ini sangat seru sekali Norma. Dan semoga nanti kedepannya kita bisa kesini lagi. Kita mungkin akan review beberapa lukisan-lukisan yang lain. Yang langka-langka, yang mantap-mantap. Oke, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan saya Adi Kurniawan, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.